Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Majelis Ilmu Channel. Di sini kita akan membahas tentang cara mudah menentukan titik koordinat tempat dari tempat yang jauh. Kalau di pembahasan sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang dasar-dasar pemakaian Microsoft Excel untuk perhitungan dalam ilmu falak. Kita kemudian juga sudah mempraktekkan bagaimana cara menghitung arah kiblat dengan Microsoft Excel. Kemudian muncul beberapa pertanyaan, bagaimana caranya kalau kemarin dalam perhitungan arah kiblat itu lintang dan bujur tempatnya sudah kita kasih lintang dan bujur tempatnya, tapi bagaimana caranya untuk menentukan arah kiblat itu di lintang dan bujur tempat yang belum kita ketahui? Bagaimana cara kita mencari nilai lintang dan bujur tempatnya itu? Nah, ini yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini di channel Majelis Ilmu ini. Ya, baik, akan kita bahas untuk penentuan lintang dan bujur tempat. Ada banyak cara sebenarnya yang bisa ditempuh, yang bisa dipakai. Nah, saya di sini akan memberikan cara yang mudah dan ini bisa dipakai untuk mengetahui lintang dan bujur tempat dimanapun dan kita nggak harus pergi ke sana. Banyak kita ketahui di antara yang bisa kita pakai untuk mengetahui lintang dan bujur tempat itu kita bisa memakai GPS. Baik itu GPS yang handheld ataupun GPS yang aplikasi di HP dan seterusnya. Hanya saja kalau kita memakai GPS, semisal kita pengen tahu lintang dan bujur tempat Semarang, kita juga harus pergi ke Semarang. Semisal kita ingin mengetahui lintang dan bujur tempat di Kalimantan, kita harus pergi ke Kalimantan juga. Itu kalau pakai GPS. Nah, di sini ada alternatif cara untuk mengetahui lintang dan bujur tempat tanpa pergi ke tempat tersebut. Terus gimana caranya? Kita bisa memanfaatkan satu website yang disediakan oleh Google Earth, ya. Google Earth lewat websitenya gitu. Jadi kita bisa manfaatkan Google Earth web version. Google Earth sendiri sebelumnya sudah ada aplikasi yang bisa diinstal di laptop. Hanya saja kalau kita butuh waktu dalam waktu yang cepat tanpa untuk menginstal dan seterusnya, kita bisa memakai Google Earth itu dengan masuk ke dalam webnya, itu sudah cukup. Nanti kita bisa mendapatkan nilai lintang dan bujur tempatnya. Bagaimana kemudian caranya untuk mendapatkan nilai lintang dan bujur tempat di Google Earth ini? Nah, pertama kita buka dulu Google kita, kemudian kita tulis Google Earth web version. Google Earth web version, perlu ditambahi web version untuk menjelaskan bahwa yang kita cari ini versi webnya gitu. Jadi kita bisa buka websitenya. Setelah kita tulis bagaimana di slide saya ini, nanti akan muncul beberapa situs yang bisa dibuka. Dalam hal ini kita buka yang paling atas, itu ada alamat URL-nya earth.google.com/web. Explore Google Earth. Itu kemudian kita klik. Setelah itu kita klik, kita kemudian setelah ini kita klik, kita kemudian akan mendapati satu halaman yang seperti ini. Setelah loading, ditunggu loadingnya, kita akan mendapati satu halaman, ada bentuk bola bumi ini. Kita lihat URL-nya ini earth.google.com/web, kemudian di sini ada kode dari Google Earth-nya ini. Sampai pada sini kita bisa lihat tampilan dari Google Earth ini
Di sebelah kiri ini paling atasnya ada menu, kemudian bawahnya ada search. Nah, ini yang nanti akan kita pakai dalam untuk mencari lintang dan bujur tempat suatu daerah. Di sebelah kanan pojok bawah, di sini pertama ada penjelasan tentang kamera. Kamera ini maksudnya pengambilan gambar yang nanti tampak di Google Earth ini diambil dari jarak berapa meter atau dari jarak berapa kilometer. Kalau seperti gambar yang tampak di sini, ini berarti diambil dari jarak 22.252 km. Nah, pengambilan gambarnya sejauh itu. Kemudian ini nanti ada keterangan lintang dan bujur tempat. Sekarang kita coba saja masuk ke alamat webnya. Nah, ini nanti jadinya seperti ini. Semisal kita hendak mencari, saya sekarang sedang berada di Pamotan, Rembang. Semisal kita hendak mencari lintang dan bujur tempat untuk kampus 3 UIN Walisongo. Ya, ini di sini tadi ada menu, kemudian ya ini menu, ini search, ini Voyager, kemudian filling lagi, projecta dan seterusnya. Dalam hal ini yang kita perlukan ini yang search ini. Kita ingin mencari semisal kampus 3 UIN Walisongo, auditorium 2 kampus 3 UIN Walisongo semisal. Auditorium kampus 3 UIN Walisongo. Nah, ini berapa lintang dan bujur tempatnya, kita klik, kita enter. Loading, semakin bagus jaringan internetnya maka loadingnya semakin cepat. Ya, ini udah mulai muncul gambarnya. Nah, kita lihat auditorium 2 kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Masih loading ini ya. 74%, 75%, ya sebentar lagi. Nah, ini sudah muncul auditorium 2 kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Keterangan lintang dan bujur tempatnya di sebelah mana? Ini ada berada di sebelah pojok kanan paling bawah. Jadi gambar seperti ini diambil dari ketinggian kamera 822 meter. Didapatkan lintang tempatnya. Lintang tempat ini sesuai kursor kita. Jadi kalau kursor kita ini bergerak, maka lintang dan bujur tempatnya pun juga berubah. Kita coba lihat ini kursor ini saya gerakkan ke atas ke bawah. Nah, ini nilai lintang dan bujur tempatnya berubah. Lintang dan bujur tempatnya berubah. Coba saya perkecil supaya terlihat perubahannya. Nah, seperti ini. Perubahan nilai lintang dan bujur tempatnya terlihat ketika kursornya ini saya gerakkan. Artinya apa? Nilai lintang dan bujur tempat ini sesuai dengan posisi kursor saya ini. Kita coba lihat lagi audit 2 kampus 3, auditorium 2 kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Maka ini saya jelaskan terlebih dahulu. Ini seperti kondisi di sini, kameranya 795 meter jaraknya dari objek yang difoto. Kemudian lintang tempatnya 6 derajat 59 menit 30 detik S. S ini artinya south, selatan. Berarti kursor ini atau gambar yang kita tuju ini berada di lintang selatan. Maka kalau dalam perhitungan kita sering nambahnya min 6 derajat 59 menit 29 detik lintang selatan. Kemudian sebelah S ini, sebelah lintang ini ada nilai bujurnya 110 derajat 21 menit 13 detik E. E itu maksudnya east, artinya timur. Artinya lintang tempat kita berada di wilayah bujur timur.
Kalau di bujur barat nanti di sini akan tertulis V yang berarti west. Kalau kemudian lintangnya lintang utara, di sini bukan S tapi N, north, lintang utara. Tinggi tempatnya berapa? Ini tinggi tempatnya 71 meter. Ini menunjukkan tinggi tempat. Coba, seperti tadi saya katakan, kalau kursor ini saya gerak-gerakkan, maka nanti nilai lintang dan bujur tempatnya berubah. Maka untuk mendapatkan nilai yang presisi terhadap audit 2 kampus 3 UIN Walisongo ini, kursor kita harus kita tempatkan di titik auditnya itu, titik auditorium. Kemudian kita catat nilai lintang dan bujur tempatnya. Dalam hal ini kursornya tidak perlu digerak-gerakkan lagi karena kursornya sudah berada di titik audit ini. Nah, kemudian kita bisa mencatat nilai lintang tempat atau bujur tempatnya. Kalau kita kemudian ingin mendokumentasikan nilai lintang tempat dan bujur tempatnya, kalau di HP kan kita bisa pakai screenshot itu ya. Kalau di laptop ini kita bisa pakai pencet tombol shift bersamaan dengan print screen. Print screen, biasanya print screen ini letaknya di atas tombol backspace, sebelahnya tombol delete. Coba kita klik shift dan print screen. Nah, kemudian kita taruh di sini, kita paste. Bisa di sini atau di Microsoft Word. Kita coba di sini. Nah, ini sudah muncul gambarnya di sini. Coba kita buka. Ini nilai lintang dan bujur tempat audit kampus 3 UIN Walisongo. Ya, jadi nilai lintang dan bujurnya bisa kita lihat di sini bawah ini. Untuk audit 2 kampus 3 UIN Walisongo Semarang, nilai lintangnya min 6 derajat 59 menit 30 detik S, artinya lintang selatan, atau bisa kita katakan min 6 derajat 59 menit 30 detik. Kemudian bujur tempatnya 110 derajat 20 menit 57 East, bujur timur. Tinggi tempatnya 81 meter. Ya, ini kurang lebih cara untuk mencari nilai lintang dan bujur tempat memakai Google Earth versi web ini. Semisal sekarang saya berada di Pamotan, saya hendak mengetahui nilai lintang dan bujur tempat saya di desa Pamotan ini berapa. Kita tulis saja di search ini Pamotan. Kebetulan tempat saya ini berada tepat persis di depan MTSN Pamotan. Kita klik MTSN Pamotan. Ya, sedang loading mencari posisi MTSN Pamotan. Ya, masih loading. Sebentar lagi kita temu. Ini posisi MTSN Pamotan. Seperti tadi kita jelaskan, kalau kita ingin mengetahui lintang tempat dan bujur tempatnya, kita bisa lihat sebelah kanan pojok bawah ini. Untuk mendapatkan nilai lintang tempat dan bujur tempat yang presisi terhadap MTSN Pamotan, kita arahkan kursor kita berada di MTSN Pamotan ini. Kemudian kita print screen, klik shift sama print screen, kemudian kita paste di sini. Kita paste di sini. Ya, inilah nilai lintang dan bujur tempat kita kalau kita berada di MTSN Pamotan. Jadi saya sekarang berada di lintang min 6 derajat 46 menit 2 detik lintang selatan,
111 derajat 29 menit 38 detik bujur timur. Saya katakan lintangnya min karena S selatan. Kalau N atau North berarti lintang utara, berarti plus. Tinggi tempatnya 41 meter dari permukaan air laut. Ini cara untuk menentukan lintang dan bujur tempat dengan memakai aplikasi Google Earth web version. Dengan aplikasi ini kita juga bisa memperkirakan, semisal kita ingin mengetahui secara persis rumah kita di mana, semisal rumah kita semisal di sebelah sini, kita arahkan saja kursornya di sini, kemudian kita lihat lintang dan bujur tempatnya. Oh, ini lintangnya sekian derajat, bujur tempatnya sekian derajat. Itulah lintang dan bujur tempat posisi rumah kita. Jadi seperti ini cara untuk mengetahui lintang dan bujur tempat dengan memakai Google Earth web version ini. Itu dulu penjelasan dari saya, akan kita lanjutkan di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.